Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini berjumpa lagi bersama dengan saya Bu Maria di pembelajaran IPS kelas 8. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengaruh kerjasama bidang ekonomi terhadap kehidupan di ASEAN. Pada akhir tahun 2015, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Pasar tunggal tersebut sering dikenal dalam istilah MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pengaruh kerjasama ASEAN bidang ekonomi antara lain: yang pertama, pembentukan Pasar Tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada tahun 2015. Kemudian yang kedua, kemudahan menjual barang dan jasa antar negara ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. Dan yang keempat, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Yang kelima, penyiapan sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja ASEAN ke depan. Dan yang keenam, memenuhi kebutuhan tenaga kerja antar negara-negara ASEAN. Yang ketujuh, peningkatan kualitas pendidikan sebagai modal tenaga kerja. Kemudian kita lanjut di bagian yang kedua, yaitu pengaruh kerjasama bidang sosial terhadap kehidupan di ASEAN. Coba kalian amati kedua gambar ini. Kedua gambar ini menggambarkan ribuan pengungsi warga Myanmar akibat adanya konflik Rohingya pada tahun 2015. Nah, ribuan pengungsi dari Myanmar ini membanjiri negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Indonesia dengan menggunakan perahu. Nah, pengungsi ini kemudian dikenal dengan manusia perahu. ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu atau pengungsi warga Myanmar itu atas pertimbangan kemanusiaan. Nah, migrasi penduduk dari Myanmar ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan. Di jumlah penduduk ya, interaksi sosial seperti simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat. Baik, kita lanjutkan di poin ketiga, yaitu di bidang politik. Pengaruh kerjasama bidang politik terhadap kehidupan ASEAN. Perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik, baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain: 1. Sengketa perbatasan wilayah antar negara. Kasus yang pertama yaitu kasus Natuna.
Tiongkok atau negara Cina mengklaim bahwa Pulau Natuna sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Pemerintah dalam hal ini harus lebih tegas dan lebih tertib lagi dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama di pulau-pulau terluar. Kasus yang kedua yaitu kasus Sipadan dan Ligitan. Di Selat Makassar, Malaysia mengklaim Sipadan dan Ligitan adalah milik negara Malaysia. Akhir dari kasus ini dimenangkan oleh Malaysia, sehingga Pulau Sipadan dan Ligitan resmi menjadi milik negara Malaysia. Kemudian masalah yang kedua yaitu tentang pekerja migran. Nah, contoh kasus yaitu adanya kerja paksa, tenaga kerja asing dengan biaya yang murah, dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Bagi ASEAN, kasus tersebut menjadi perhatian tersendiri. Beberapa negara ASEAN menawarkan untuk menyusun peraturan terkait dengan sistem rekrutmen, penempatan kerja, dan besaran upah yang diberikan. Selain itu, ASEAN juga memberikan bantuan teknis kepada kelompok pekerja ASEAN untuk melakukan advokasi, lobi, konsultasi regional dan nasional yang mengikat perlindungan tenaga kerja migran. Kemudian ASEAN juga melakukan pembentukan ADWA yang merupakan aliansi pekerja rumah tangga Asia tingkat regional. Kita lanjut di bidang yang keempat, yaitu bidang budaya. Pengaruh kerjasama ASEAN bidang budaya terhadap kehidupan ASEAN. Kebudayaan merupakan faktor yang penting dalam pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Festival Budaya ASEAN tahun 2013 yang digelar di Kota Purwakarta, Jawa Barat. Kemudian yang kedua, Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN yang diadakan pada tahun 2017 di Kabupaten Siak. Kemudian yang ketiga, industri musik. Ya, seperti ini contoh gambarnya, silakan kalian amati. Nih ya. Industri musik, Festival Budaya ASEAN, kemudian Kemah Budaya Serumpun. Ini dilakukan oleh negara Indonesia, Brunei, dan juga Malaysia. Festival Budaya ASEAN merupakan ajang mempertautkan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Bagi Indonesia, kegiatan ini merupakan salah satu cara memperoleh devisa dari sektor pariwisata, yaitu dengan kebudayaannya. Kemudian yang kedua, Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN. Nah, ini mendukung kelestarian dan peningkatan silaturahmi bangsa serumpun.
yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, turut mewariskan dan menanamkan nilai-nilai budaya luhur kepada generasi muda Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, serta memperkuat komitmen terhadap suksesnya pendidikan, mendukung program kepariwisataan, khususnya dengan memperkenalkan budaya daerah sebagai daerah tujuan wisata terpilih dan spesifik. Industri musik. Nah, ini merupakan ajang memperkenalkan dan menautkan jenis musik yang dimiliki oleh setiap negara ASEAN, sehingga musik yang dimiliki suatu negara dapat dikenal dan disukai sampai ke mancanegara. Yang terakhir, yang kelima, yaitu di bidang pendidikan. Jadi pengaruh kerjasama bidang pendidikan terhadap kehidupan ASEAN. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Dari 10 negara ASEAN terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Dari permasalahan pendidikan yang ada di antara negara-negara anggota ASEAN, tentu pemerintah tidak tinggal diam untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa cara atau hal yang dilakukan pemerintah antara lain, yang pertama, peningkatan mutu pendidik baik bagi dosen atau guru melalui proses. Yang pertama, sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji, kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional. Kemudian yang kedua, reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, kemudahan dalam mengakses informasi dalam menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, peningkatan kualitas objek pelajaran, metode pembelajaran yang variatif. Baik, demikianlah penjelasan materi hari ini mengenai pengaruh kerjasama bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan juga pendidikan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Jika ada pertanyaan, silahkan menuliskan pertanyaanmu melalui kolom komentar Google Classroom atau melalui WhatsApp. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan.